Oke, kita udah live ya di YouTube ya dan Facebook dan mungkin yang join di link webinar ya di Zoom webinar. Kita langsung mulai aja. Selamat siang Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di kelas pasti paham investasi bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Tema kita pada siang hari ini adalah warna terstruktur untuk opsi investasimu. Nah, itu kita akan bahas ya nanti di sesi pertama oleh Mbak Selin ya dari Produk Marketing dari CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu di sini yang belum paham atau misalnya belum mengenal warna terstruktur bisa nanti di eh, bisa kita belajar bareng dan mengulik bareng bersama Mbak Selin. Nah, nanti untuk sesi tanya jawab itu ya, atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A ya. Jadi santai aja, kita sifatnya sharing ya untuk kelas pasti siang hari ini. Nah, sebelum dimulai, mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adikumara dari tim Digital Business CGS Internasional Sekuritas Indonesia yang akan membawakan sesi kedua terkait online trading platform ya dari iTrade. Jadi kalau misalnya tadi sesi pertama kita membahas terkait poros terstruktur, nanti akan kita mantapkan lagi cara melihat saham-saham dan termasuk saham poros struktur yang ada di market seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu yang pengen baca-baca nih horoscope itu apa gitu ya. Ini bisa langsung lihat aja di website resmi kami di cgsi.co.id/id/home ya. Jadi di sini ada desain atau flyer yang menampilkan mengenal lebih dekat dengan horoscope struktur. Nah, nanti di sini ada penjelasannya. Lalu ada kode khususnya ya untuk horoscope struktur itu. Nah, di sini ada jadwal produk warna terstruktur ya dari CGS Internasional seri pertama gitu. Nah, kita kebetulan sudah launching ya di beberapa bulan yang lalu seperti itu. Lalu produk warna terstruktur yang kami keluarkan gitu ya. Jadi kita di sini mengeluarkan seperti BBCA, BMRI, Telkom, Unilever, MDKA, dan Goto gitu. Nah, mungkin itu ada huruf di belakang kode saham yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman belum tahu nih itu artinya apa. Nah, mungkin nanti akan dibahas kupas tuntas ya oleh Mbak Selin. Jadi kalau misal ada yang ingin ditanyakan, tanyakan langsung di kolom Q&A. Jadi santai aja kita hari ini sifatnya sharing seperti itu. Oke, tanpa tunggu berlama-lama lagi, di sini sudah ada Mbak Selin, pemateri kita yang pertama. Oke, Mbak Selin, waktu udah tepat, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Wisnu untuk perkenalannya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di kelas Pasti Paham Investasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marcelina Ringo atau akrab disapa dengan Selin. Nah, di sini saya dari tim produk marketing di mana kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu mengenai waran terstruktur, di mana topik hari ini yaitu waran terstruktur untuk opsi investasimu. Nah, tanpa buang waktu lagi, langsung saja kita mulai sesi kita hari ini. Eh, izinkan saya untuk sharing untuk materinya, apakah sudah terlihat? Aman, Mbak Selin? Oke, baik. Eh, untuk sesi hari ini, itu topiknya adalah waran terstruktur untuk opsi investasimu. Jadi nanti di sini kita akan membahas mengenai apa itu waran terstruktur, mengapa waran terstruktur, tips memilih waran terstruktur, tipe investasi, tipe investor yang cocok atau sesuai untuk produk investasi waran terstruktur, spesifikasi waran terstruktur, dan simulasi perdagangan waran terstruktur. Langsung kita masuk yang pertama, ini untuk definisi dan pengertiannya.
Apa sih warren terstruktur itu? Nah, warren terstruktur itu adalah efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying securities pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Semoga penjelasan ini lebih mudah dipahami oleh Bapak Ibu ya. Exercise warrant terstruktur ini dilakukan secara otomatis ketika in the money pada tanggal jatuh tempo secara tunai. Ataupun istilahnya di sini adalah European style atau cash settlement. Nanti untuk istilah in the money ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Supaya lebih paham lagi, saya akan masuk ke slide berikutnya untuk perbandingan saham, warrant, dan warrant terstruktur. Bedanya dengan saham dan warrant biasa itu apa sih? Jadi umumnya warren terstruktur dan warren biasa itu beda. Beda lagi dengan saham. Nah, kalau misalnya saham, di sini itu merupakan perusahaan tercatat gitu ya, yang mengeluarkan atau emiten. Nah, untuk warren itu juga emiten yang mengeluarkan atau perusahaan tercatat. Nah, kalau warren terstruktur itu yang mengeluarkan adalah anggota bursa atau sekuritas. Nah, kalau misalnya untuk underlying-nya itu untuk saham itu adalah bisnis perusahaan tercatat. Nah, kalau misalnya warren itu biasanya underlying-nya adalah si saham yang mengeluarkan warren tersebut atau saham emitennya. Nah, kalau misalnya warren terstruktur itu adalah saham-saham yang dipilih oleh penerbit, saham yang dipilih oleh anggota bursa atau sekuritasnya. Nah, untuk penyelesaian jatuh temponya itu bagaimana? Kalau misalnya saham itu tidak ada jatuh tempo, sedangkan kalau misalnya untuk warren itu biasanya sekitar 2 sampai dengan 5 tahun atau bahkan lebih. Nah, kalau misalnya warren terstruktur itu biasanya jauh lebih singkat untuk jatuh temponya, mulai dari 3 bulan sampai dengan 2 tahun. Nah, kalau misalnya untuk potensi keuntungannya, kalau misalnya saham itu ada dari capital gain atau dividen, sedangkan warrant itu juga dari capital gain, sedangkan kalau warrant terstruktur itu bisa dari capital gain, bisa juga nanti dari selisih harga acuan, dan juga dari harga pelaksanaan saat jatuh tempo. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jenis-jenis waran terstruktur tuh apa aja sih? Di sini saya akan menjelaskan ada 2 jenis waran terstruktur. Yang pertama adalah put warrant. Put warrant itu adalah hak untuk menjual. Jadi nanti istilah singkatnya itu adalah nasabah diperkenankan untuk menjual terlebih dahulu, lalu membeli waran terstrukturnya. Beda lagi dengan call warrant. Call warrant itu adalah mengunci harga beli. Jadi nasabah itu beli dulu baru jual. Jadi nanti ketika warrant terstrukturnya itu naik, nanti nasabah bisa jual. Nah, nanti di situ akan menerima atau mendapatkan capital gain. Lalu untuk spesifikasi warren terstruktur itu bagaimana? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai warren terstruktur yang dimiliki oleh CGSI. Di sini ada 6 produk warren terstruktur yang sudah diterbitkan di seri 1, yaitu dari BBCA, BMRI, Telkom, MDKA, Unilever, dan juga Goto. Dari semua keenam produk ini diterbitkan pada 5 Februari lalu, dan tanggal jatuh temponya nanti jadi kadaluarsanya itu 9 bulan. Jadi nanti jatuh temponya itu di 5 November. Masing-masing dari produk waran terstruktur ini memiliki rasio yang berbeda-beda. Dari BBCA itu ada 5:1, BMRI 4:1, Telkom 3:1, MDKA 2:1, Unilever 3:1, dan juga Goto 1:1. Nah, untuk harganya saat ini di market, ini Bapak Ibu bisa lihat ya di harga bid dan harga ask. Kalau misalnya BBCA itu di 276 dan 282, BMRI 386 dan 370, Telkom 177, 179, MDKA 143, 149, Unilever 87, 88, dan Goto 21, 22. Jadi untuk pergerakan dari waran terstruktur ini membayangi dengan pergerakan saham dari underlying-nya, dari saham BBCA-nya. Lanjut, untuk spesifikasi waran terstruktur itu bagaimana?
Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, untuk jenisnya itu ada dua, ada call dan put warrant. Untuk minimum penerbitan, kami sebagai issuer itu adalah 5 miliar. Untuk metode settlementnya itu adalah tunai, dan underlying yang digunakan adalah IDX30. Untuk kodenya, nanti di sini saya akan menjelaskan mengenai kode saham underlying. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat tadi di slide sebelumnya, untuk produk waran terstruktur ini ada namanya tuh BBCA YUCX4A. Nah, ini adalah kodenya. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di slide berikutnya. Untuk restriction on position itu 50% dari underlying free float, dan untuk rasio konversinya itu berdasarkan produk penerbit, dan untuk jatuh temponya itu 2 bulan sampai dengan 2 tahun, dan harga settlementnya adalah rata-rata harga penutupan dalam 5 hari dari saham underlying sebelum masa kedaluarsa. Dan juga untuk metode exercise-nya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu menggunakan metode European atau otomatis ketika nanti posisinya adalah in the money. Nah, ini adalah kode warrant terstruktur. Kalau misalnya tadi Bapak Ibu ngeh, itu di sini ada BBCA YU CX4A. Nah, kalau BBCA ini berarti underlying warrant terstruktur. YU adalah kode penerbit, yaitu kode broker dari CGSI, yaitu YU. Lalu tipe structure warrant atau warrant terstrukturnya adalah call, jadi di sini adalah C. Dan X adalah bulan jatuh temponya. Tadi sudah disebutkan adalah bulan jatuh temponya adalah November, yaitu jadi menggunakan kode dari bulan ini, yaitu kode dari futures. Ini adalah X untuk November. Dan 4 adalah angka terakhir dari tahun jatuh tempo. Jadi jatuh temponya itu November 2024. Jadi ini adalah 4. Nah, ini adalah kode unik untuk A-nya ini. A sampai Z. Jadi kalau misalnya untuk seri berikutnya si GSI mengeluarkan BBCA lagi, nanti untuk kode unitnya adalah B gitu. Jadi untuk membedakan dari produk warna terstruktur satu dengan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, ini adalah parameter perdagangannya. Untuk auto rejectionnya itu adalah harganya itu lebih besar atau sama dengan less than price underlying. Nah, untuk minimum price-nya adalah Rp1 dan lot size-nya itu sama dengan saham yaitu 100, dan untuk maximum price movement-nya itu tidak ada. Jadi untuk trading hour-nya juga sama dengan perdagangan saham. Untuk last trading day-nya itu 3 hari sebelum jatuh tempo untuk pasar reguler dan 1 hari sebelum jatuh tempo untuk pasar tunai. Untuk settlement day-nya untuk perdagangan sekunder itu T+2. Nah, pada saat jatuh tempo itu adalah T+3. Dan semua transaksi untuk warrant terstruktur dijamin oleh KPEI. Nah, ini adalah penjelasan mengenai istilah-istilah penyelesaian dalam warrant terstruktur, atau kita biasa sebutnya moneyness. Jadi ada 3 istilah penyelesaian, yaitu pertama adalah in the money, at the money, dan out of the money. Untuk in the money, itu harga penyelesaiannya lebih besar dari harga pelaksanaan. Kalau misalnya at the money, itu harga penyelesaiannya sama dengan harga pelaksanaan. Kalau out of the money, itu harga penyelesaian lebih kecil dari harga pelaksanaan. Nah, bagaimana dengan harga warrant terstrukturnya? Untuk harga warrant terstrukturnya itu, in the money itu lebih tinggi, kalau at the money dan out of the money itu lebih rendah. Nah, kalau misalnya in the money, at the money, dan out of the money itu sama-sama memiliki nilai waktu. Dan hanya in the money yang memiliki nilai intrinsik gitu. Jadi kalau misalnya pengungkit atau resikonya in the money dan at the money itu jauh lebih rendah dibandingkan out of the money. Next, kenapa sih kita mesti investasi produk warrant terstruktur? Nah, ada 5 alasan kenapa kita harus investasi atau transaksi produk warrant terstruktur. Yang pertama, karena harganya itu jauh lebih murah atau modalnya itu jauh lebih murah atau lebih rendah dibandingkan Bapak Ibu langsung transaksi beli
underlying-nya. Contoh BBCA. Katakan BBCA saat ini posisinya adalah 9.000. Sedangkan kalau misalnya warrant terstruktur BBCA saat ini harganya Rp200. Jadi modal awalnya itu untuk transaksi itu jauh lebih rendah. Dan kalau misalnya untuk modal awal rendah dan pergerakan sahamnya itu membayangi dengan underlying-nya, jadi potensi keuntungannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Bapak Ibu langsung membeli saham. Dan penyelesaian tunainya itu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu memegang produk waran terstruktur sampai dengan jatuh tempo, nanti di situ ada kalau misalnya harganya itu jauh lebih tinggi dari harga exercise, katakan atau posisi Bapak Ibu itu in the money, jadi nanti di situ Bapak Ibu akan mendapatkan selisih harganya. Jadi akan ada dapat capital gain, dapat juga selisih harga dari exercise price-nya. Dan yang keempat adalah resikonya lebih terukur. Jadi kalau misalnya pergerakan saham underlying-nya itu tiba-tiba jatuh gitu ya, turun. Nah, karena warren terstruktur ini modal awalnya itu lebih rendah, jadi resiko kerugiannya juga eh, tidak lebih besar daripada Bapak Ibu membeli saham underlying-nya. Dan yang terakhir adalah likuiditasnya terjamin. Jadi, kami CGSI sebagai penerbit bertanggung jawab untuk menyediakan kuotasi di pasar. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya saat ini Bapak Ibu membuka aplikasi trading, iTrade, Bapak Ibu bisa ketik aja BBCA YU CX4A atau BMRI YU CX4A. Nanti di situ Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya kuotasi harganya itu bid dan overnya itu ada gitu ya. Lalu kenapa sih mesti warrant terstruktur CGSI? Yang pertama, rasionya itu cukup rendah. Jadi saat ini ada 3 penerbit warrant terstruktur. Nah, dibandingkan dengan penerbit lainnya, rasio dari CGSI itu yang ditawarkan jauh lebih rendah. Lalu harga penerbitannya juga terstruktur lebih kompetitif dibandingkan eh, produk waran terstruktur lainnya. Dan juga harga pelaksanaannya juga cukup rendah dan memiliki MKBD yang memadai. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalnya nanti posisi Bapak Ibu in the money, pastinya nanti penerbit mampu untuk membayar selisih harganya. Dari semua alasan itu dapat menjelaskan, dapat merangkum kalau misalnya semua orang saat ini bisa bertransaksi di pasar modal. Jadi karena modalnya lebih rendah, terus transaksinya juga jauh lebih mudah dan dapat digapai oleh semua kalangan masyarakat. Jadi now everyone can trade. Lalu tipe investor apa sih yang seperti apa yang cocok kira-kira untuk investasi waran terstruktur? Nah, yang pertama adalah investor berpengalaman atau tidak menutup kemungkinan juga untuk new investor. Dikarenakan waran terstruktur ini adalah memang produk yang baru di Indonesia, tapi produk ini memiliki karakter yang lebih aman dan lebih nyaman untuk berinvestasi. Dan karena modalnya itu lebih rendah dan juga pergerakannya pun juga lebih cepat. Dan yang kedua adalah investor yang mengenal profil resikonya. Di sini, karena di sini adalah warren terstruktur termasuk dengan produk leverage, jadi profil resiko agresif sangat-sangat lebih cocok atau lebih sesuai untuk produk investasi warren terstruktur. Dan yang ketiga adalah modal yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mulai berinvestasi di pasar modal, namun modalnya saat ini masih rendah, nah produk waran terstruktur cocok untuk Bapak Ibu. Dan yang keempat, jika Bapak Ibu menyukai diversifikasi portfolio, nah Bapak Ibu bisa silahkan coba untuk investasi waran terstruktur. Dan ini adalah tips memilih waran terstruktur. Apa aja sih? Nah, yang pertama, pilih underlying-nya. Jadi,
di sini Bapak Ibu bisa pilih kira-kira, oh saya lebih suka saham-saham industri perbankan. Nah, di situ berarti Bapak Ibu bisa pilih Warren Terstruktur BBCA YUCX4A atau enggak BMRI YUCX4A. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, analisis kemungkinan tren underlying ke depan. Kalau misalnya Bapak Ibu yakin ke depannya itu saham Telkom atau saham MDKA ke depannya juga akan naik gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa pilih nanti saham itu saham-saham yang warranty strukturnya itu memiliki underlying yang sesuai dengan industri yang Bapak Ibu sudah analisa. Dan yang ketiga adalah pilih yang jatuh temponya itu sesuai dengan analisis. Jadi untuk saat ini seri pertama dari produk waran terstruktur yang diterbitkan oleh CGSI itu memiliki jatuh tempo 9 bulan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yakin kalau misalnya Bapak Ibu sudah menganalisa saham Telkom atau saham Unilever 9 bulan berikutnya itu akan naik, nah berarti produk itu cocok untuk Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah pilih efektif giring sesuai dengan profil resiko yang dimiliki. Jadi, kalau misalnya potensi keuntungannya semakin besar, berarti semakin tinggi efektif giringnya. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya semakin rendah efektif giringnya, berarti potensi keuntungannya juga jauh lebih kecil. Oke, selanjutnya adalah simulasi perdagangannya. Seperti apa sih untuk kira-kira perdagangannya itu? Nah, ini adalah pelaksanaan hak saat em, jatuh tempo warrant terstruktur. Di sini saya ambil contoh adalah BBCA YUCX4A. Jadi, untuk BBCA ini, tanggal 31 Oktober itu adalah perdagangan terakhir di pasar reguler dan juga pasar nego. Dan untuk tanggal 4 November adalah perdagangan terakhir untuk pasar tunai. Dan tanggal 5 November adalah tanggal pelaksanaan atau jatuh tempo. Jadi sebelum tanggal 5 di H-1 itu adalah hari terakhir untuk pasar tunai. Nah, untuk 3 hari berikutnya, 3 hari kerja berikutnya, itu adalah cash settlement. Jadi nanti di tanggal 5 ini, di tanggal 5 November ini, posisinya Bapak Ibu adalah misalnya in the money. Nah, nanti tanggal 8 otomatis akan dikirimkan atau dikreditkan untuk selisih harganya ke RDN Bapak Ibu. Gitu. Nah, kalau misalnya pengen tahu untuk rata-rata harga penutupan underlying, itu Bapak Ibu bisa lihat di tanggal 29 sampai dengan tanggal 4 November atau 5 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. Itu adalah rata-rata harga penutupan underlying. Nah, kalau misalnya pembayaran cash settlement ini, kalau misalnya posisi Bapak Ibu adalah in the money, nah itu nanti dikreditkannya itu di sesi 1 jam perdagangan. Nah, ini adalah simulasi transaksi untuk produk waran terstruktur di pasar perdana. Misal, CGSI itu menawarkan untuk IPO produk waran terstruktur. Nah, nanti di sini ada buyer A, buyer B, dan buyer C. Masing-masing memilih untuk harga penawarannya itu di 250, yang masing-masing ini 100 lot, 10 lot, dan juga 1000 lot. Setelah dikumpulkan, nah nanti di sini akan dibentuk untuk harga exercise price-nya. Di sini untuk simulasi saja ya Bapak Ibu. Untuk harga sahamnya, saham BBCA katakan ya, di sini contohnya itu 9.600 pada saat IPO. Lalu untuk exercise price-nya 10.950 untuk prediksi di tanggal 5 November 2024. Dan untuk preminya itu 250 atau harga penawaran di sini. Lalu untuk rasionya itu 5:1. Itu maksudnya 5 produk waran terstruktur senilai dengan 1 saham BBCA. Nah, bagaimana dengan simulasi perdagangan di pasar sekunder?
Kalau misalnya tadi di slide sebelumnya harga saham BBCA itu 9.600. Katakan pada saat di pasar sekunder, harga saham BBCA-nya itu sudah menyentuh di harga 11.500. Dan otomatis karena warren terstruktur ini membayangi pergerakan underlying-nya, jadi otomatis harga warren terstruktur BBCA-nya juga otomatis akan naik menjadi 650. Nah, jadi kalau misalnya yang sebelumnya si buyer A katakan beli di harga 250 dan sekarang harga warrant terstrukturnya itu berubah menjadi 650 atau naik, nah nanti dia akan mendapatkan capital gain. Jadi dia beli melalui aplikasi iTrade dan juga nanti setelah ada penjualnya, nanti di sini sama seperti saham ya Bapak Ibu untuk jual belinya. Jadi nanti di sini si buyer A ini akan mendapatkan capital gain sebesar 4 juta rupiah. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya untuk simulasi perdagangan. Nah, di sini terdapat komponen harga waran terstruktur. Jadi di sini ada sedikit rumus, tidak terlalu rumit. Jadi rumusnya itu adalah harga waran terstruktur dibagi dengan nilai intrinsik dan ditambah time value. Jadi katakan untuk saat ini harga waran terstrukturnya itu 650. Dan untuk harga underlying-nya itu katakan 11.500 dan juga untuk nilai exercise-nya yang tadi itu 10.950 jadi ada selisih 550 jadi aman. Jadi kalau misalnya untuk grafik time value ini kalau misalnya semakin mendekati jatuh tempo, maka time value warrant terstruktur akan semakin mendekati nol. Jadi kalau misalnya harga sudah menyentuh 100, time value-nya ini kemungkinan akan semakin mendekati nol. Namun, namun ini adalah tipsnya, untuk time value ini menjadi tidak relevan jika harga underlying-nya ini naik melebihi exercise price-nya. Jadi harganya misalnya exercise price-nya ini 10.950 dan pada saat jatuh tempo ternyata harganya sudah menyentuh 11.500 katakan. Nah, ini berarti time value ini tidak berlaku lagi. Next, untuk perbandingan saham dan warrant terstruktur. Nah, ini untuk kalau misalnya Bapak Ibu jual beli gitu ya saham, misalnya ini di sini saya masih mengambil contohnya BBCA. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu beli saham BBCA, itu modal yang untuk misalnya membeli saham 100 slot, itu modalnya jauh lebih besar. Jadi Bapak Ibu butuh 96 juta rupiah. Nah, kalau misalnya dijual, misalnya sekarang itu sudah menyentuh 11.500 untuk saham BBCA-nya, jadi Bapak Ibu akan mendapatkan capital gain sebesar 19 juta atau 19% dari modal awal. Berbeda dengan warren terstruktur. Kalau misalnya warren terstruktur itu, seperti yang saya sudah sampaikan, modalnya itu jauh lebih rendah dibandingkan Bapak Ibu membeli underlying-nya langsung. Kalau misalnya warren terstruktur cukup mengeluarkan 2.500.000 untuk 100 slot warren terstruktur BBCA. Nah, pada saat jual, di saat harganya sudah naik, 650, katakan, Bapak Ibu bisa mendapatkan capital gain sebesar 4 juta atau 160% dibandingkan modal awalnya. Jadi jauh lebih menarik dibandingkan Bapak Ibu membeli underlying-nya langsung. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan untuk simulasi jatuh tempo ketika posisi Bapak Ibu itu in the money. Jadi tadi sudah saya jelaskan, in the money itu adalah harga pelaksanaannya itu lebih besar dibandingkan harga exercise. Nah, kalau misalnya untuk realitanya itu seperti apa sih? Nah, ini adalah contohnya untuk in the money. Kalau misalnya pada saat exercise price-nya di awal ditentukan untuk BBCAYU itu 10.950. Nah, pada saat November 2024, tanggal 5 di tanggal jatuh tempohnya itu menyentuh 11.500, otomatis Bapak Ibu mendapatkan keuntungan 550. Jadi di sini untuk rumusnya yaitu 100 lot dikali 550
untuk keuntungannya dibagi 5. 5 ini adalah rasionya. Jadi otomatis nanti akan mendapatkan selisih harga sekitar 1.100.000. Atau misalnya yang beli 10 lot itu 110.000. Atau misalnya yang 50 lot itu 550.000. Dan nanti untuk selisih harganya ini akan dibayarkan oleh Kesei dan akan ditransfer otomatis tanpa harus meminta untuk tarik dana. Jadi otomatis dimasukkan ke RDN Bapak Ibu di sesi satu perdagangan di T+3. Nah, kalau misalnya simulasi jatuh tempo untuk at the money itu seperti apa sih? Nah, berarti kalau misalnya at the money, berarti harga saham itu sama dengan harga underlying yaitu sama dengan harga exercise. Nah, di sini sama-sama 10.950, jadi tidak ada keuntungan dan otomatis tidak ada transfer dana di T+3 setelah jatuh tempo. Begitu. Nah, ini adalah gambaran grafik dari masing-masing produk waran terstruktur yang dimiliki oleh CGSI. Nah, di sini untuk BBCA pergerakannya seperti ini. Yang biru adalah pergerakan atau chart waran terstruktur dan abu-abu adalah untuk underlying-nya. Jadi kalau misalnya underlying-nya naik, ya otomatis waran terstrukturnya juga naik. Nah, kalau misalnya underlying-nya turun, otomatis waran terstrukturnya juga turun. Dan jadi semua pergerakan ini Bapak Ibu bisa melihat kalau misalnya pergerakannya membayangi dari underlying-nya, tapi dengan harga yang jauh lebih rendah. Ini untuk BMRI dan ini adalah untuk Telkom. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi pergerakannya hampir sama dengan atau membayangi dengan pergerakan underlying-nya. Dan ini adalah Unilever, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah MDKA. Jadi kalau misalnya MDKA-nya turun, otomatis untuk produk waran terstrukturnya juga turun. Tapi kalau misalnya naik, dia juga akan naik. Dan begini, ini adalah untuk Goto. Kurang lebih seperti itu. Nextnya, saya ingin menjelaskan mengenai program yang saat ini sedang dijalankan oleh IDX, yaitu Investor Reward Program. Hashtag jadi jutawan dengan ETF dan waran terstruktur. Nah, ide IDX Investor Reward Program ini adalah untuk mengundang Bapak Ibu untuk bertransaksi ETF dan waran terstruktur sebanyak-banyaknya di perusahaan sekuritas peserta program ini selama periode program dan hadiahnya sangat-sangat menarik Bapak Ibu. Jadi untuk program ini dijalankan dengan 2 periode. Periode pertama itu 15 Maret yaitu Jumat lalu sampai dengan 15 Juni 2024 dan periode kedua itu 16 Juni sampai dengan 15 September 2024. Nah, hadiahnya apa aja? Hadiahnya itu ada lucky draw untuk top up RDN sebesar 5 juta rupiah untuk 20 orang pemenang. Lalu ada grand prize-nya untuk ultimate lucky draw-nya itu ada iPhone 15 Pro Max 256 GB. Dan juga untuk ada top up RDN senilai 15 juta rupiah dan juga highest value investor itu top up RDN juga 15 juta rupiah. Lalu gimana sih caranya untuk kalau misalnya mau ikutan? Nah, Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan transaksi waran terstruktur melalui iTrade atau CGSI atau misalnya eh, di Bapak Ibu punya broker lain. eh, tapi di sini nanti di CGSI akan ada promo-promo tambahan lainnya. Nah, untuk tokennya itu nanti akan dinilai kalau misalnya transaksi buy atau sell minimum 5 juta itu akan mendapatkan 1 token. Dan untuk kalau misalnya berlaku kelipatan. Terus kalau misalnya 10 kali juga akan mendapatkan 1 token lucky draw. Itu berlaku kelipatan juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjutnya, silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi website IDX untuk program Investor Reward 2024 ini.
Nah, kami sebagai liquidity provider juga berpartisipasi di program ini dan silakan Bapak Ibu bisa memilih produk warrant terstruktur yang dimiliki oleh CGS International Sekuritas Indonesia. Di sini nanti ke depannya kami juga akan memberikan promo tambahan di mana Bapak Ibu bisa menikmati transaksi warrant terstruktur tanpa harus ada biaya transaksi beli. Demikian informasi atau sesi mengenai warrant terstruktur dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih Mbak Selin sudah membawakan materi yang sangat lengkap ya. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu di sini yang hadir, jika ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A ya. Jadi mungkin masih ada yang belum paham atau bagaimana cara belinya gitu ya. Tadi Mbak Selin sebenarnya sudah menceritakan semua ya. Dan kalau misalnya masih malu-malu bisa langsung aja tanya di kolom Q&A ya. Jadi kita sharing aja dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan gambaran nih sebelum kita masuk ke sesinya platform seperti itu. Oke, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu mungkin yang dari live Facebook, webinar dan lain sebagainya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita langsung saja ya, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke sesinya platform. Terima kasih Mbak Selin telah membawakan materi tentang waran terstruktur ya. Jadi kalau kita rangkum ya, kalau waran terstruktur itu adalah turunan saham ya, dan itu kita bisa mendapatkan saham-saham yang di baratnya saham-saham besar seperti tadi mungkin kita tampilkan ada BBCA, BMRI, lalu Unilever gitu ya, dengan harga-harga mungkin jauh lebih tinggi ya atau jauh lebih mahal, tapi kita bisa membeli waran strukturnya dengan harga yang lebih murah dan modal yang lebih murah. Nah, mungkin kalau misalnya tertarik, mungkin kita tampilin nih. Tadi mungkin kita sudah tampilkan salah satu produknya dari CGS Internasional ya. Dan kita akan tampilkan di iTrade ya. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin bingung mekanisme seperti apa, jadi kita langsung aja login di sini ya di aplikasi iTrade. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuka rekening, bisa langsung aja nanti bisa mendapatkan nomor FDN, user ID, password, dan PIN ya. Jadi kalau misalnya sudah buka rekening, itu hanya 1 hari ya, tidak ada kendala, itu langsung bisa besoknya bisa langsung login ke aplikasi iTrade kita. Nah, bagaimana cara loginnya? Jadi ini adalah versi web ya. Jadi kalau misalnya kita pakai versi mobile mungkin agak sulit ya, karena di sini kita menggunakan kebetulan kita menggunakan laptop gitu ya. Jadi kita tampilkan dari versi web. Jadi kalau misalnya kita login bisa menggunakan user ID seperti ini. Lalu kita masukkan passwordnya ya. Oke. Mungkin tadi kita sudah ditampilkan ya produk waran terstruktur gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat nah, ini ada beberapa terstruktur yang ditampilkan di market ya. Ada BBCADR, lalu ada BBCAYU gitu ya, atau ZP gitu ya. Nah, itu kalau misalnya milik dari CGS CMB Sekuritas Indonesia atau CGS Internasional gitu ya, di sini memang belum diganti. Nantinya akan diganti jadi CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Nah, ini barangnya atau produknya seperti itu. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, kalau tadi Mbak Selin sudah menjelaskan bahwasannya untuk membedakan BBCA punya sekuritas lain itu dari kode brokernya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih, kalau misalnya di sini ada berapa sekuritas dan kita juga menampilkan untuk nama sekuritasnya tersebut. Nah, ini seperti BBCA, kita bisa membeli waran struktur dengan harga yang murah, tetapi dengan
sahamnya adalah saham BBCA. Tapi kalau kita lihat di sini saham BBCA di market ya, bentar lagi loading. Nah, ini saham BBCA ya. Ini kalau misalnya kita kecilin dikit. Nah, ini adalah saham BBCA. Nah, saham BBCA saat ini di market harganya sekitar 10.000 ya per lembarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita beli saham itu nggak bisa per lembar saham, tapi minimal itu satu lot atau 100 lembar saham. Jadi kalau misalnya kita coba beli akumulasi itu sekitar 1 juta. Bapak Ibu dan teman-teman di sini ya yang join. Jadi kalau misalnya kita membeli 100 lembar saham itu sekitar 1 juta. Lalu kalau bisa kita beli waran terstruktur tadi, ini kita bisa membeli satu lot ya, itu sekitar 27.000 seperti itu. Nah, tapi ini juga memang ada jangka waktunya atau jatuh temponya seperti itu ya. Jadi untuk waran terstruktur dari CGS Internasional itu sekitar 9 bulan. Nah, apa aja sih selain BBCA? Tadi sudah disebutkan Mbak Selin, kita ingatkan kembali bahwasanya kita ada Unilever ya. Dan di Unilever ini kalau kita lihat harga induknya. Nah, di Unilever ini saat ini di sekitar 2.790. Nah, kalau kita lihat di sini menarik karena Unilever itu naik sekitar 5% ya untuk market saat ini harga induknya. Kalau misalnya kita lihat di Unilever walau terstrukturnya ini naik sekitar 10% seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini BBCA pun naik ya tidak signifikan seperti itu ya, hanya bahkan tidak ada perubahan harga dari opening maupun saat ini karena di harga opening saat tadi ya di 10.175 ya. Jadi tidak ada perubahan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini waras strukturnya itu naik sekitar 4%. Jadi ini bisa menjadi alternatif gitu ya untuk mempertimbangkan membeli suatu produk yaitu waras terstruktur ya. Jadi waras terstruktur itu bisa naik dikarenakan dari kenaikan dari si induknya. Jadi namanya gearing efek ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini seperti contoh Unilever, dia naik sekitar 5,3% dan tapi Unilever warna terstrukturnya itu sekitar 10% gitu ya. Dan di sini Bapak Ibu kalau memang harganya Unilever warna terstruktur mungkin jauh lebih murah ya. Sekitar kalau kita lihat overnya, harga overnya itu sekitar di 101 gitu ya. Itu yang harga premium ya atau harga hajar kanan biasa kita kenal gitu ya. Ini kita bisa beli hanya Rp101 per lembarnya seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di Unilever eh, di market gitu ya atau harga induknya itu sekitar 2.790 seperti itu. Nah, kita bisa bermain untuk memperbanyak dari sisi lotnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita hanya modal cukup minim gitu ya, tapi kita bisa mendapatkan berapa lotnya atau berapa lembarnya kalau dikalikan dari jumlah lot yang kita beli seperti itu. Nah, ini mungkin gambaran singkat ya untuk di market. eh, dari Waras Terstruktur ya. Jadi mungkin yang hadir pada siang hari ini, kalau misalnya untuk membeli Waras Terstruktur itu bisa dipilih kalau misalnya pengen membeli Waras Terstruktur dari CGS Internasional Sekuritas Indonesia itu bisa dilihat dari kode brokernya Unilever YU ya kalau itu kode yang lain gitu ya atau sekuritas yang mengeluarkan yang lain itu berbeda untuk kode brokernya. Dan di situ kalau di aplikasi kita sudah bisa ditampilkan nama dari sekuritasnya tersebut seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ya ke platform. Jadi itu singkat aja tadi bawain tentang order struktur. Jadi di sini versi web ini kita lihat ada 4 order book beserta running trades ya. Nah, kalau 4 order book ini mungkin kita atau Bapak Ibu masih bingung nih yang belum pernah membuka rekening saham gitu ya. Jadi kita akan kumpas secara detail ya. Jadi apa aja sih angka-angka yang ada di order book tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini kita ambil contoh di saham BBCA. Jadi kita lihat ini adalah harga last trade atau harga terkini dari saham BCA, begitupun juga saham Unilever ya. Lalu di sini ada harga base bid ya dan base offer ini adalah harga tertinggi atau harga terbaik dari kedua bid maksudnya bid dan offer tersebut seperti itu.
Nah, di sini juga kita tampilkan ada harga pembukaan ya. Jadi harga open tadi BPCA itu sekitar di harga 10.175. Lalu harga tertingginya itu di 10.275 ya. Jadi BPCA tadi sempat ada kenaikan gitu ya dari harga opening ke harga tertinggi tadi di 10.275. Dan kalau kita lihat tadi Unilever mungkin kalau lihat BPCA ini nggak terlalu signifikan ya kenaikannya. Tapi kalau Unilever harga opennya di 2640 dan harga tertingginya tadi di 2790. Kalau kita lihat di sini harga Unilever sekarang di 2770 ya. Jadi penurunannya tidak begitu signifikan gitu. Jadi menarik nih Unilever hari ini sedang naik gitu ya. Kalau kita lihat memang saat ini kita masuk bulan Ramadan, secara gampangnya kebutuhan masyarakat cukup meningkat ya di saham Unilever. Jadi kita melihat cukup menarik nih untuk dipantau atau bisa dilirik dari sisi customers. Kalau kita lihat saham-saham di bulan Ramadan itu saham-saham customer salah satunya Unilever ini bisa dilihat ya gitu ya. Bisa dicek atau dilihat chartnya seperti itu. Nah, balik lagi, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada harga terendah gitu ya. Tadi BBCA terendah di 10.150 sama dengan harga last trade hari ini ya. Dan untuk Unilever tadi harga terendahnya di 2640. Jadi tidak ada perbedaan nih harga open maupun harga terendah seperti itu. Nah, preview close ya itu sama dengan harga penutupan di hari Jumat kemarin seperti itu ya. Jadi ini adalah angka-angka yang ditampilkan di order book ya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kalau kita lihat di sini ini ada harga bid maupun harga offer ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membeli suatu saham gitu ya, kalau misalnya kita lihat di sini kita coba melakukan transaksi buy gitu ya. Kita coba klik buy di sini, tapi coba saham yang mungkin tersedia di dana airline kita ya. Nah, sama aja, tapi kita sahamnya ganti saham bumi. Nah, kita coba membeli saham bumi di harga 80 ya. Nah, kalau kita ingin membeli saham bumi di 80, pasti kita akan mengantri. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan harga yang lebih murah gitu ya. Sama dengan halnya kita membeli suatu barang di pasar tradisional. Pasti ada negosiasi antara pembeli maupun penjual. Nah, kalau kita lihat di sini di offer ya, di offer di sini banyak yang antri untuk menjual ya. Jadi ini adalah investor yang sudah memiliki saham dan di harga bid itu adalah kebanyakan investor yang memiliki dana di RDN atau yang sudah ready untuk membeli saham tersebut. Tapi belum match ya, karena mereka ingin membeli saham yang lebih murah dan nanti ketika harga saham tersebut naik, maka ada selisih harga yang biasa kita sebut adalah capital gain. Oke, kita balik lagi. Misalnya sebagai contoh kita ingin membeli di harga 80, kita mau beli di harga 80. Nah, kita maksimum belinya itu hanya di satu lot ya. Minimum. Minimum untuk beli itu adalah di satu lot. Nah, kita masukkan PIN. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah selesai membuka rekeningnya, diberikan user ID, password, dan terakhir adalah PIN. Nah, PIN ini untuk validasi pertama kali ya, untuk login. Eh, Nanti ketika transaksi kedua dan ketiga itu tidak perlu memasukkan PIN. Jadi tinggal kita masukkan aja di sini PIN-nya. Nah, untuk kita lihat untuk hasil transaksi kita, itu ada namanya order list. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa melakukan order di new order di sini ya. Jadi tinggal masukkan sahamnya apa, price-nya di harga berapa, lalu lotnya di jumlah lotnya berapa yang ingin ditransaksikan seperti itu. Nah, statusnya open ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita mungkin langsung gambarkan saja di sini ya. Nanti kita akan bahas semua menunya. Tadi kita harga 80 ya. Nah, kalau kita lihat harga 80 itu memang masih mengantri ya. Dan kalau misalnya ada nasabah atau investor yang dari harga offer ke harga bid itu bisa. Tapi ya harus di antrian paling depan terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini kan banyak ya antriannya ya. Kalau misalnya kita lihat antrian terbesar itu di harga bid itu di harga 85 di 1.288 lot. Nah, itu dalam bentuk lot ya. Antriannya dalam bentuk lot. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini antrian cukup terbesarnya di bid itu di harga 85 dan di offer itu di harga 88 seperti itu. Nah, misalnya nih Bapak Ibu
mempunyai saham Bumi ya di harga 90. Tetapi kok nggak match-match gitu ya, karena misalnya Bapak Ibu ada keperluan dananya untuk dialihkan ke saham lain atau lain sebagainya. Nah, ini bisa dialihkan atau menjual yang harga lebih murah. Misalnya tadi kita sepakat, tadi saya mengikuti harga 80 gitu ya. Nah, itu bisa terjadi antara penjual dan pembeli itu saling bertemu. Nah, makanya transaksinya menjadi match. Itu bisa. Atau eh, kita pengen unman ya, namanya unman untuk merubah harganya gitu ya. Tadi kita di harga 80 misalnya mengganti menjadi di harga 90 ya, kebalikannya gitu. Nah, nanti transaksinya menjadi match. Nah, itu bisa antara si pembeli dan si penjual itu saling bertemu. Nah, kondisi ini bisa ditentukan ketika Bapak Ibu sudah melihat dari kinerja perusahaan tersebut. Kalau misalnya yakin kalau saham tersebut bagus untuk ke depannya, harganya bisa naik. Kalau misalnya dihajar di harga over itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya mau dapatkan capital gain-nya cukup tinggi gitu ya, atau selisih harga yang jauh dari harga last trade nantinya sahamnya dan harga modalnya itu juga bisa membeli di harga yang jauh lebih murah seperti itu. Oke, nah itu gampang ya. Kita balik lagi ya. Tadi ada di market force di sini. Nah, lalu running trade ini apa gitu ya? Mungkin masih bingung kok harganya bergerak terus atau tampilannya kayaknya kok berubah-berubah gitu ya. Nah, running interest ini adalah kejadian transaksi pada detik tersebut. Makanya kita tampilkan ada time ya, ada waktunya. Simbol itu adalah kode sahamnya. Price-nya itu adalah harga terjadi dari transaksi tersebut dengan lots-nya dan action-nya apa, buy atau sell seperti itu. Makanya kalau kita lihat di sini cukup banyak ya eh, kejadian transaksi saham dari buy ataupun sell dari harga dan lotnya seperti itu. Dan ini adalah semua saham yang terjadi di market. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau kita pengen melihat salah satu saham itu bagaimana untuk khusus running trade-nya? Nah, nanti kita akan tampilkan dari menunya tersebut seperti itu. Oke, lalu di sini ada all stock ya. Nah, all stock ini menampilkan semua saham yang ada di market seperti itu. Nah, kalau misalnya kita untuk detailin nanti kalau misalnya sudah jadi nasabah, Bapak Ibu nanti kita ada kelas pasti untuk nasabah, kita akan mempelajari lebih lanjut terkait ada menu-menu di sini. Tapi nih, untuk gampangnya gitu ya. Di sini kita bisa melihat lonceng ya, melihat lonceng ini untuk melihat spesial notasi yang diberikan oleh bursa. Nah, ini biasanya kodenya berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya untuk melihat bisa langsung kunjungin aja websitenya Bursa ya. Jadi bisa lihat untuk apa sih keterangannya dan kodenya itu apa dari maksud dari spesial notasi tersebut. Nah, mungkin masih ada yang bingung ya atau bertanya nih kalau misalnya yang mungkin sudah ada yang pengalaman berinvestasi di pasar modal, itu berapa sih fee-nya untuk di CGS internasional? Nah, untuk fee belinya itu di 0,1815% ya, dan fee jualnya itu di 0,2815%. Nah, lalu biasanya ada pertanyaan juga nih. Biasanya ada biaya market nggak sih per bulan untuk di CGS internasional? Nah, itu tidak ada. Jadi kalau misalnya data yang kita tampilkan dari laporan keuangan, data market, dan lain sebagainya, itu tidak ada biaya. Jadi hanya biaya buy dan sell aja ya. Transaksi fee-nya, fee buy dan fee sell aja gitu. Nah, lalu yang ketiga nih pertanyaannya, apakah ada minimum deposit ketika mau buka rekening di CGS Internasional? Nah, kita tidak ada minimum deposit, jadi bisa langsung buka rekening, rekeningnya aktif, dan bisa dilihat dulu nih dari platform kita. Lalu kalau misalnya sudah oke, bisa langsung deposit ke rekening dana nasabah atau biasa kita kenal adalah RDN, seperti itu. Lalu di sini juga menampilkan global market summary ya. Jadi kita biasanya mungkin kita kenal saat ini adalah indeks di Indonesia ya. Jadi ada di Indonesia Stock Exchange yang ada di Jakarta gitu. Nah, di sini kita bisa menampilkan indeks yang ada di luar. Lalu selanjutnya di sini ada heat map ya. Jadi heat map ini untuk melihat per sektornya itu dari persentase dari market cap, volume, dan frekuensi seperti itu. Nah, di sini ada customers, lalu ada basic materials, energi, dan lain sebagainya.
Nah, ini untuk menu trade ya. Jadi ini balik lagi ke menu trade tadi karena kita melihat untuk order listnya apakah transaksi kita open, match atau reject itu terlihat dari order list tersebut. Nah, di sini kita ada 4 menu yang kita tampilkan. Ada market watch, ada new order, order list maupun portofolio dan di sebelahnya ada account summary. Nah, kalau kita untuk melakukan transaksi, caranya gampang banget. Misalnya tadi kita membeli sahamnya di sini, lalu kita masukkan harga ya dan jumlah lotnya. Nah, di sini di confirm order ini kita bisa melihat dari detail ya sebelum kita melakukan transaksi. Dan kita tadi lihat tidak perlu masukkan PIN lagi karena ketika kita tadi order saham Bumi itu kita sudah masukkan PIN-nya gitu ya. Jadi hanya butuh sekali aja. Dan ketika logout dan login kembali itu baru masukkan PIN kembali. Nah, confirm order ini kita lihat ada company profile, kita lihat di sini ada Bank Sentral Asia, lalu sepakatnya adalah reguler, lalu di sini ada action-nya itu adalah buy ya. Jadi buy dan sell itu berbeda warna ya. Jadi buy untuk di sini berwarna merah, sell itu berwarna hijau. Dan di sini lotnya itu adalah jumlah yang kita beli. Satu lot itu adalah 100 lembar saham. Price-nya itu adalah harga yang kita beli, order tipenya adalah limit, gutilnya adalah day, seperti itu. Nah, di sini ada order value-nya, itu jumlah kita transaksi tapi belum include dengan commission. Nah, kalau misalnya kita lihat di situ ada net value-nya, berarti itu sudah termasuk dengan commission, seperti itu. Nah, kita balik lagi di sini ada limit. Limit itu adalah kita bisa menginput harganya sesuai yang kita inginkan dari sebelum kita order. Tapi kalau market itu langsung diarahkan ke harga market dari saham BBC tersebut yaitu di harga 10.200. Nah, kita coba di sini klik buy, nanti confirm order dan nanti akan muncul di order list di sini. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini juga ada menu portofolio ya. Jadi kita menampilkan di sini ada saham-saham yang pernah yang kita miliki di portofolio ya atau kita pernah beli kita sudah beli. Lalu di akan summary di sini ini adalah untuk melihat dana RDN. Nah, di bagian mana untuk melihat dana RDN kita? Ada di current balance dan balance. Nah, ini agak berbeda ya. Mungkin kalau misalnya kita cancel nih untuk transaksi buminya, ini untuk cancel ya. Jadi kita coba refresh. Oh, berarti sebelumnya kita ada melakukan pembelian atau penjualan. Nah, balik lagi, current balance dan available kenapa angkanya berbeda gitu ya. Padahal ini adalah dana yang tersedia di RDN. Nah, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu yang current balance. Nah, kalau current balance ini adalah dana yang update secara real time ketika kita melakukan aksi beli maupun aksi jual. Sebagai contoh, misalnya kita punya uang 10 juta di current balance atau di account summary gitu ya. Kita membeli sahamnya sebesar 5 juta. Maka yang terupdate duluan ketika transaksi kita match itu adalah current balance. Berarti dananya di sini sisa 5 juta. Nah, available balance ini itu belum update karena menunggu penyelesaian transaksi yaitu di T plus 2 seperti itu. Nah, ini untuk limit. Lah, limit ini adalah untuk membantu kita ketika kita ingin membeli suatu saham tetapi dananya tidak mencukupi seperti itu. Bisa menggunakan limit, tetapi harus diperhatikan adalah haircut-nya. Lalu yang kedua adalah kita harus membayar kewajiban. Nah, bayar kewajibannya itu kapan? Itu di T plus 2. Seperti itu ya. Jadi penyelesaian transaksi selain available balance, penyelesaian transaksi T plus 2, limit pun juga harus di deposit di T plus 2. Seperti itu. Jadi Buying Power ini untuk membantu kita untuk membeli suatu saham ketika dana RD-nya tidak mencukupi. Lalu market value ini adalah akumulasi dari current balance. Sorry, market value itu adalah dana atau value dari akumulasi semua saham di portofolio yang yang berubah secara update gitu ya, secara signifikan. Jadi kalau misalnya ada suatu saham yang naik atau turun, itu akan mengurangi atau menambahi dari market value tersebut. Nah, kalau total aset ini adalah akumulasi dari market value ditambah dengan
current balance seperti itu. Nah, kalau kredit limit itu adalah batas atas untuk menggunakan limit dari buying power tersebut. Jadi, batas atasnya adalah sekitar 300 juta. Seperti itu ya. Lalu open buy dan open sell ini adalah ketika tadi kita ada transaksi, transaksi kita statusnya masih open, maka akan muncul value-nya atau dana yang ditransaksikan seperti itu. Lalu di sini juga ada order info. Jadi order info ini untuk melihat saham-saham yang kita pernah transaksi di masa lampau ya. Jadi kita bisa search dari kode sahamnya maupun order ID-nya seperti itu. Lalu di sini ada order history ya. Kita bisa lihat transaksi kita dari sebelumnya sama. Nah, full code ini kita bisa melihat dari DB price, DB order, chartnya memang minimalis karena ada beberapa menu ya yang ditampilkan. Lalu yang tadi kita singgung di awal adalah running trades. Nah, running trade ini menampilkan dari saham BBRI aja. Nanti bisa disetting apa aja yang mau ditampilkan dari saham yang Bapak Ibu pilih. Di sini ada company profile, ada laporan keuangan. Lalu ada top stock ya. Nah, top stock ini untuk melihat dari kenaikan saham yang signifikan gitu ya, atau biasa kita sebut adalah auto reject atas ya, atau auto reject bawah. Nah, ini kita bisa melihat dari top gainers jumlah tertinggi ya, atau saham yang kenaikannya tinggi atau saham yang penurunannya cukup signifikan. Nah, di sini kita juga bisa melihat dari aktivitas lot terbesar ya, yaitu adalah saham Goto. Jadi ini adalah perputaran lotnya yang terbesar gitu. Dan kalau frekuensi ini adalah jumlah yang ditransaksikan dari saham tersebut. Kalau kita lihat ini LMAX berarti banyak yang frekuensi atau jumlah transaksinya yang signifikan. Jadi lot itu adalah jumlah saham ya. Kalau frekuensi itu berapa kali yang ditransaksikan, kalau value itu adalah jumlah nominal dari saham tersebut yang tertinggi. Kalau kita lihat di sini adalah BBRI terbesar ya dari jumlah value dari transaksi hari ini. Lalu di sini juga ada eh, trade by stock ya. Dari kita bisa melihat saham-saham yang ditransaksikan, misalnya kayak BBRI, kejadiannya di harga 6.000, 6.025 itu kita bisa melihat dari frekuensinya, volume, dan value-nya. Seperti itu. Di sini ada chart ya. Jadi kita bisa melihat chartnya, mungkin coba saya tampilkan. Nah, seperti ini dan kita bisa melihat maksimum transaksi dari saham BBRI atau sorry, chartnya dari saham BBRI. Oke, lalu di sini client info kita bisa melakukan penarikan dana ya. Jadi ketika buka rekening itu ada rekening baru ya, persis dengan rekening tabungan. Misalnya Bapak Ibu memiliki rekening tabungan CMB Niaga gitu ya, dan Bapak Ibu membuka RDN CMB Niaga juga. Nah, nanti nomor rekeningnya berbeda, tapi cara transfernya sama dengan kita kayak transfer ke rekening tabungan yang lainnya seperti itu. Tapi ini di ibaratnya rekening Seminiaga tuh Seminiaga dengan nama yang sama atau nama nasabah yang sama. Sebagai contoh, nama saya Wisnu gitu ya. Jadi saya mentransfer dari rekening tabungan ke rekening RDN bernama Wisnu juga seperti itu. Nah, ketika kita sudah transfer, apakah dana yang ada di RDN itu bisa ditarik? Tentunya bisa, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Nah, kita bisa masukkan dana yang ingin kita cairkan. Sebagai contoh ini 76.000 ya. Dananya ada tersedia di RDN. Kita submit, lalu ada konfirmasi lagi, kita klik yes. Lalu untuk mengecek eh, penarikan dana kita ada di withdraw history. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan atau misalnya untuk penarikan dana bisa masuk dananya di hari yang sama ketika Bapak Ibu narik dananya sebelum jam 9.30. Jadi gini, kalau Bapak Ibu melakukan penarikan dana sebelum jam 9.30, dana yang dicairkan itu akan masuk di hari yang sama. Tapi kalau di atas jam 9.30 karena cut off time kita di jam tersebut, maka cairnya di keesokan harinya di hari bursa berjalan. Nah, sebagai contoh di hari Jumat, misalnya satu minggunya libur, maka diprosesnya di hari Senin. Nah, kalau hari Seninnya libur, nanti akan disesuaikan sesuai dengan bursa berjalannya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita tutup?
Oke, jika tidak ada, mungkin kita langsung tutup aja ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pasti paham investasi bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya dan semoga apa yang disampaikan Mbak Selin apa yang disampaikan dengan kami ya dan dari Mbak Selin maupun saya bisa mendapatkan insight dan manfaat untuk Bapak Ibu memulai investasi di pasar modal. Oke, thank you Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya.